Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Nah, topik kita kali ini adalah nama Sobat Ngarit dipertaruhkan. Kali ini saya nyenggol Sobat Ngarit tapi bukan untuk menghujat, tapi demi kebaikan bersama ya. Teman-teman, akhir-akhir ini kita lihat atau sampai lihat enggak, kalau dari pihak Mas Iyun semakin hari semakin tebar pesona begitu. Maksudnya tebar pesona ya mulai dari konten kolaborasi sama cewek-cewek, terus ya mungkin walaupun itu cewek teman dekat ataupun istilahnya sahabat ataupun saudara, kita juga nggak tahu pasti kan. Intinya yang di media sosial kan kita asumsikan kan sama cewek-cewek, terus kemudian apa istilahnya, membuat konten yang menyindir-nyindir bagian barat, ya kan, sampai menimbulkan serangan balik. Saya lihat ada yang serangan balik itu artinya dari pihak barat atau istilahnya pendukung dari pihak barat itu juga banyak yang tidak terima, akhirnya membuat serangan-serangan seperti kayak kemarin aku lihat ada yang menyobek apa itu stiker Deli Wafa yang di mobil. Nah, ini bentuk-bentuk suatu apa ya, bentuk-bentuk efek atau akibat dari sikap dari ketua Sobat Ngarit menurut saya. Nah, jadi saya membahas Sobat Ngarit ini bukan untuk menghujat Sobat Ngarit, bukan, tapi supaya ada introspeksi diri dari pemimpinnya menurut saya. Begini ya, situasi kan lagi memanas. Artinya memanas itu bahwasanya dari klarifikasinya Mas Iyun kemarin, mulai dari berawal dari klarifikasinya Mas Iyun kemarin, itu mulai memanas menurut saya. Karena apa? Karena klarifikasinya kemarin kan blunder. Coba cek video-video saya sebelumnya ya. Video-video saya sebelumnya itu kan kita membahas soal klarifikasinya Mas Iyun itu ya. Itu kan blunder, sehingga menimbulkan para pendukungnya itu kasihan. Pendukungnya Mas Iyun itu kan gini ya, Sobat Ngarit itu juga terbagi dua loh menurut saya. Ada yang pro Fauzana, ada juga yang pro Iyun. Nah, yang pro Iyun ini barbar menurut saya, barbar mendukung Iyun, sampai ada yang sampai menghujat sana, menghujat pihak Fauzana. Bagi yang dari Fauzana untuk sementara kan silent itu lebih banyak diamnya, karena dari pihak barat, walaupun pihak barat menyerang ibaratnya, tapi kan dalam arti kata tidak secara frontal, artinya cuma sekedar guyonan waktu klarifikasi itu. Makanya dari pihak Fauzana sendiri juga diam. Tapi akhir-akhir ini para pendukung Fauzana sudah mulai serangan balik, mulai menyerang ke Mas Iyunnya terutama. Saya kemarin baca bahwasanya ada yang baca begini, katanya followernya jutaan, tapi jual tiket aja cuma laku 1.700, sehingga konser gagal. Nah, itu bentuk-bentuk reaksi dari sikap-sikap Mas Iyun yang mungkin akhir-akhir ini kan seolah-olah tebar pesona, seolah-olah menyindir barat begitu loh. Jadi saran saya untuk Mas Iyun, lebih baik diem aja lah. Maksudnya kan sampean dianggap pemimpin ya, pemimpin itu ya ngarso sung tulodon lah, jadi Ki Hajar Dewantara. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, ngarso sung tulodon. Jadi kalau kita di depan itu berilah contoh yang baik. Jadi kalau dengan sikap Mas Iyun saat ini atau akhir-akhir ini justru menimbulkan perpecahan di antara Sobat Ngarit. Nanti aku bilang begini, saman percaya enggak? Ada yang menghujat saya. Nanti lihat aja komentar. Padahal saya kan tujuan saya untuk baik ya. Menurut saya tujuan saya itu untuk menyatu supaya Sobat Ngarit bersatu kembali. Tapi kalau tidak ada istilahnya dari pihak Mas Iyun untuk introspeksi, saya yakin nanti Sobat Ngarit juga pelan-pelan akan hancur dengan sendirinya. Ya kasihan teman-teman yang solid di Sobat Ngarit gitu ya. Jadi ibaratnya begini, yang keras yang menang. Begitu nanti ujung-ujungnya. Akhirnya pelan-pelan juga mati dengan sendirinya. Kan asik toh kalau misalnya Sobat Ngarit itu kompak ya. Kompak, karena
kompak semua, baik yang pro Fauzana ataupun dengan yang pro Mas Iyun. Karena kalau kita flashback kembali, Sobat Ngarit tanpa Fauzana itu juga tidak akan sebesar ini. Percayalah, ya kan. Saya yakin juga sampean semua yang lihat video saya ini ada yang pemikiran seperti itu, tapi ada juga yang komentar nanti, Sobat Ngarit ada sebelum kenal Fauzana. Iya, mungkin ada sebelum kenal Fauzana. Tapi zaman kalau mau tahu, Sobat Ngarit juga dibesarkan juga oleh Fauzana. Bahkan dipatenkan oleh Papi Tomli itu juga setelah kenal Fauzana. Bahkan kalau kita flashback dari pihak Papi Tomli sendiri, saya yakin dari pihak manajemennya, maksudnya yang mematenkan Sobat Ngarit itu kan, yang membantu mematenkan maksudnya, itu sebelum mengenal Iyun itu, atau istilahnya kenalnya Iyun itu berawal dari Fauzananya. Saya sama seperti saya juga kenal Mas Iyun juga dari Fauzana, lagu-lagunya itu. Dan banyak yang ngungkit-ngungkit itu, saya lihat komentar-komentarnya itu. Sebelum followernya banyak sampai sekarang sampai 6M katakanlah, atau 5M katakanlah, ya 5 juta. Berapa followernya Iyun? Berapa followernya Fauzana? Kan kita bisa lihat, lebih banyak kan followernya Fauzana. Ada yang bilang juga tanpa Sobat Ngarit ya, tanpa Iyun, Fauzana bisa apa? Lagu-lagunya Fauzana tak bisa trending. Dan kau bisa lihat kan lagu-lagunya 1 tahun yang lalu trending. Saya sebelum kenal Mas Iyun, saya sudah kenal lagu Mambau Rabah itu, saya sudah kenal dari viralnya di TikTok ataupun di YouTube ya. Jadi jangan begitu, kita jadi pendukung atau istilahnya penikmat juga, istilahnya memihak sana memihak sini. Itu menurut saya ya pakai logika dan pakai akal lah hasilnya. Jangan saling serang. Justru menurut saya yang menyerang, yang menghujat itu, kalau kita lihat followernya itu paling cuma 17, 15 begitu yang menghujat, baik itu yang menghujat Iyun ataupun menghujat Fauzana, bahkan atau yang menghujat Sobat Ngarit, paling followernya berapa. Artinya apa? Mereka itu kadang bahkan tidak memakai foto profil asli. Jadi mereka itu ya sengkuni, menurut saya sengkuni asli. Tapi apa, bagi ketua Sobat Ngarit sendiri tidak meredam suasana, akan tetapi malah menambah suasana semakin ruwet. Jadi di sini nama Sobat Ngarit saya bilang dipertaruhkan itu di situ. Seharusnya adalah sikap dari Mas Iyun sendiri untuk introspeksi supaya apa ya, supaya kompak kembali, jangan menambah keruwetan, jangan menambah apa istilahnya, menambah kacaunya. Karena kalau ini kesimpulannya ya, jadi intinya Sobat Ngarit itu seolah-olah sudah keluar jalur, konsepnya sudah beda. Seharusnya yang namanya Sobat Ngarit, nah begitu ya, yang diajak PKI ya teman-temannya yang profesinya ngarit ataupun istilahnya teman-teman yang solid, bukan PK-PK sama cewek. Itu kalau menurut saya sih. Kalau PK-PK sama cewek itu namanya ya bolehlah sesekali PK sama cewek, tapi ya dikurangi lah supaya tidak menimbulkan fitnah juga, fitnah sana fitnah sini kan begitu ya teman-teman ya, menurut saya ya. Jadi cobalah PK sama teman-teman yang solid, atau bahkan bila perlu PK sama teman-teman yang betul-betul pekerjaannya ngarit kan begitu. Naikkan followernya seperti sampean dulu Mas Iyun, sampean dulu kan dari awal sama Fauzana dinaikkan derajatnya, dinaikkan followernya kan begitu. Coba seperti itu loh menurut saya. Oke ya teman-teman ya, jangan saling hujat ya. Ini cuma saran aja, sekedar saran ya. Mudah-mudahan video ini juga didengar oleh Mas Iyun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beraktivitas. Jadi yang kemarin tanya saya kerjanya apa ya, saya buka warung dan juga ada catering di sini ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau aktivitas dulu.